Perkenalkan, nama saya Bernadette Dayang Cantika, NIM 2010417174, kelas A2, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Baik, di sini saya akan menjawab dari video yang sudah diberikan. Baik, yang pertama itu adalah pada video pertama, pembicaranya ada Ibu Mani Purwahartono dan Bapak Andin Rahmana. Dan yang topik dibicarakan adalah prediksi karir dan tren digital marketing di tahun 2002. Nah, isi dari penjelasan dari video tersebut adalah bagaimana digital marketing menggunakan ide-ide yang kreatif untuk mengolah data-data dari perusahaan. Nah, awal masuk entry digital marketing pastinya adalah sosmed. Nah, sosmed yang kita ketahui pastinya hampir semua orang punya, apalagi yang punya brand-brand dan company karena sosmed ini sangat penting dalam strateginya. Nah, dalam role digital marketing, yang berpeluang menghasilkan salary lebih tinggi adalah sosial media spesialis yang paling banyak. Dan semua orang berhak dapat gaji yang lebih bagus, apalagi jika kita punya kualitas dan memiliki kreatif dan ide-ide yang bagus. Nah, ada yang perlu disiapkan kalau ingin karir kita bagus dalam digital marketing, yaitu harus tahu bagaimana cara mainnya dan platformnya seperti apa. Dan kita pastinya harus mempunyai skill. Dan yang akan membentuk kita adalah experience itu tadi, sehingga apa yang kita punya pengalaman sebelumnya akan menjadi karya yang lebih baik dan lebih bagus. Nah, itu pastinya akan dinilai dari hasil karya kita sendiri. Di tahun 2002 ini, arah prediksi karir digital marketing sebenarnya kita tidak tahu arahnya akan di mana, tetapi video dan audio masih menjadi terfavorit atau primadona. Pastinya akan banyak pekerjaan yang spesifik butuh short video spesialis. Dan yang kedua adalah penyesuaian omni-channel. Nah, yang terakhir ada marketing automation. Baik, untuk video kedua itu adalah pembicaranya ada Ibu Kania Sutisnawinata dan Pak Hermawan Kartajaya. Dan topik yang mereka bicarakan adalah Tren Bisnis Digital 2020. Isi dari penjelasan dari video tersebut adalah apa sih perubahan paling signifikan kalau berbicara lanskap bisnis digital di Indonesia dan tren ke depannya. Nah, tren ke depannya itu seperti apa? Nah, kalau di sini ada Anatomy of Jeans, Primary Jeans Prefer, Economy Central, Market, ada Politically to Immediate, dan Social Culture to instrumental. Nah, teknologi tentunya adalah teknologi driver. Jadi di Indonesia selama 10 tahun ini nyata bahwa kita masuk dengan cepat. Nah, marketer itu harus memperhatikan perubahan teknologi agar bisa memprediksi apa yang terjadi pada ekonomi dan market. Perusahaan, jika kita berbicara mengenai usaha dalam lingkungan seperti ini, apakah semua harus beralih tiba-tiba menjadi digital? Nah, digitalnya itu harus karena memperkuat bisnis lama dan digitalisasi ini membuka peluang yang baru. Dalam bisnis online, leadership, manajemen, kreativitas, produk, inovasi, dan improvisasi semuanya harus berjalan bersama. Dari Discovery Adventure, Momentum Outlook, dari Discovery Adventure, Momentum dan Outlook, momentum ini adalah hal terpenting dalam bisnis. Nah, dalam bisnis sekarang itu yang perlu dilakukan adalah strategi. Marketing itu bukan promosi, marketing itu bukan seling, menentukan 4C dahulu, terus PDB, posisi tinggi branding, maupun different dalam hal apa terhadap kompetitor. Kemudian ada 9 elemen, yaitu segmentation, targeting, positioning, tentukan difference, marketing mix, saling dan brand service, proses strategi, teknik value. Nah, perbedaan dari kedua video tersebut adalah video pertama. Nah, video pertama banyak membahas bagaimana tren digital marketing di tahun 2002 dalam sosmed. Bagaimana cara menggunakan ide-ide kreatif dalam mengolah data untuk mengembangkan suatu brand yang akan diluncurkan. Sedangkan video yang kedua membahas tentang tren bisnis digital 2020, apa yang menjadi perubahan signifikan tren digital marketing di Indonesia dan bagaimana teknologi menjadi driver di Indonesia. Nah, video kedua ini juga menjelaskan strategi apa saja yang bisa dilakukan dalam bisnis perusahaan. Nah, menurut pendapat saya tentang bisnis digital di tahun akan mendatang adalah
biaya untuk digital marketing ini cukup rendah dibandingkan dengan bentuk tradisional marketing lainnya, seperti iklan TV, radio, koran, dan billboard. Nah, perusahaan mulai manfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk mendapatkan awareness dan revenue tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Nah, hal ini dilakukan karena semakin banyak bisnis yang mulai menggunakan digital marketing. Sebagian besar generasi milenial yang lahir pada era digital mulai terbiasa dengan digital advertising dibandingkan dengan traditional advertising, sehingga pergeseran bisnis perlu beralih ke digital marketing. Tetapi untuk memaksimalkan penggunaan platform-platform digital dibutuhkan biaya yang lebih sehingga pada akhirnya akan meningkatkan biaya advertising. Nah, menurut saya mungkin ini bisa menjanjikan karena kita lihat sekarang dalam media sosial mudah banyak sekali promosi-promosi brand-brand atau apapun yang itu dilakukan. Dan nyatanya di era sekarang ini dapat kita lihat semuanya sudah serba dalam media sosial. Jadi ini mungkin bisa menjanjikan dalam digital marketing. Nah, jika Fakultas Ekonomi Universitas membuka prodi baru bisnis digital mungkin saja menguntungkan ya, karena ini adalah sebuah hal baru. Dan seandainya masuk menjadi mahasiswa atau mahasiswi di prodi bisnis digital, sebenarnya bisa saling menguntungkan apalagi pada zaman sekarang ini semua sudah serba media sosial. Banyak belajar dan dapat menguntungkan apa yang kita peroleh dari prodi bisnis digital. Nah, banyak atau tidaknya mahasiswa yang mau kuliah di digital, di bisnis digital, menurut saya sepertinya banyak ya, karena di sini adalah kita bermain dengan otak kanan untuk menimbulkan suatu kreatif dan ide-ide yang baik dan bagus. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, kita sudah di era zaman sekarang, sudah maju dalam bermedia sosial. Sekarang saja bisnis sudah bisa melalui media sosial. Dari sini mahasiswa dapat belajar dan melihat bagaimana efektifnya jika masuk di kuliah bisnis digital ini. Jadi, kemungkinan mahasiswa banyak yang berminat kuliah di bisnis digital ini. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang kedua video tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.